Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Gigi Indri Kurniasi dalam kuliah anatomi, dental anatomi untuk blok 5 kedokteran gigi UMY. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita membahas tentang morfologi gigi, maka kita perlu untuk mengetahui beberapa terminologi penting atau istilah-istilah penting dalam identifikasi morfologi gigi, serta kita juga akan mengenal penomoran gigi di dalam penulisan rekam medik yang kita namakan dengan nomenklatur. Nah, untuk yang pertama, kita ketahui bahwa gigi manusia terdiri atas dua jenis, yaitu apa yang dikenal dengan istilah gigi desidui atau kalau orang awam menyebutnya gigi susu, dan juga gigi permanen atau kalau orang awam menyebutnya gigi geligi tetap. Nah, gigi susu atau gigi desidui atau juga ada beberapa yang menyebutnya gigi sulung, ini di dalam rongga mulut manusia jumlahnya adalah 20. Jadi untuk setiap kuadrannya terdiri atas 5 gigi, yaitu gigi incisivus, sentralis dan lateralis, juga ada yang dinamakan gigi caninus atau gigi taring, serta gigi geraham. Jadi pada anak-anak ini tidak ada gigi geraham kecil atau geraham besar, namun hanya dikenal dengan istilah gigi molar atau gigi geraham. Dan pada gigi dewasa ini terdiri atas 32 buah gigi di dalam rongga mulut manusia, di mana di antaranya adalah gigi incisivus atau orang awam menyebutnya dengan istilah gigi seri, jumlahnya di setiap kuadran ada 2. Lalu ada gigi taring, lalu ada gigi premolar atau bahasa awamnya adalah gigi geraham kecil, dan juga gigi molar atau bahasa awamnya dikenal dengan gigi geraham besar. Nah, untuk lengkapnya sebenarnya gigi manusia untuk gigi tetap ini jumlahnya 32. Tapi pada beberapa orang terkadang gigi geraham bungsu atau molar ketiga ini tidak tumbuh. Jadi mungkin terbenam sehingga tidak genap jumlahnya 32. Nah, untuk mengetahui terminologi yang pertama yaitu terminologi dari jaringan gigi. Jaringan gigi ini sendiri sebenarnya secara anatomis ada yang dikenal dengan istilah mahkota anatomis. Kita bisa lihat pada gambar berikut ini, yaitu mahkota adalah bagian gigi yang muncul di permukaan gusi. Jadi terlihat di rongga mulut ya. Warnanya mengikuti warna gigi putih ataupun agak putih kekuningan. Nah, mahkota ini nanti sampai ke batas tepi nanti menjadi leher gigi ya, kalau istilah awamnya disebut dengan leher gigi atau bahasa anatominya adalah serviks dari gigi. Nah, kemudian bagian tertanam di dalam rahang ini adalah apa yang dikenal dengan istilah akar anatomis ya. Kita bisa perhatikan pada gambar berikut ini, akar anatomis ini dimulai dari bagian serviks atau leher gigi, yaitu merupakan pertemuan semento enamel sampai ke ujung akar atau yang dikenal dengan apex, atau apex itu ujung akar dari akar anatomis gigi ya. Di bagian mahkota anatomis ini sendiri terdapat 2 lapisan, yaitu lapisan email dan juga lapisan dentin ya. Pertemuan antara email dengan dentin ini dikenal dengan dentino-enamel junction. Nah, kemudian di dalam mahkota anatomis ini juga terdapat sebagian dari bagian akar gigi, yaitu kamar pulpa ya. Jadi kamar pulpa ini sudah masuk, sudah berada di
daerah mahkota anatomis, tapi tidak terlihat dari luar karena letaknya adalah bagian paling dalam dari mahkota anatomis ini, atau biasanya diistilahkan dengan kamar pulpa. Nah, bagian akar yang masuk di akar anatomis ini adalah saluran akar ya. Jadi saluran akar gigi adalah kamar pulpa yang memanjang, yang kemudian masuk sebagai saluran di dalam akar gigi. Nah, ini yang dikenal dengan saluran akar, sampai nanti akan berujung di foramen apikal. Berikutnya kita akan mengenal beberapa istilah di permukaan gigi. Yang pertama adalah, mungkin kalau kita perhatikan pada gambar berikut ini, kita akan melihat palatum dari manusia ini di rongga mulut tersusun dari prosesus alveolaris atas, kanan dan kiri ya. Sehingga di tengahnya ini ada yang diistilahkan dengan rapae mediana ya. Kalau misalnya di rongga mulut pada saat kita memeriksa palatum ini biasanya ada penonjolan dari jaringan lunak yang yang samar ya, jadi tidak terlihat dengan jelas, tetapi ini menunjukkan adanya garis tengah dari palatum ya. Jadi bagian tubuh manusia ini kita bisa tahu bahwa ada garis imajiner yang membagi tubuh manusia ini menjadi kanan dan kiri. Nah, ini adalah bidang mediana gitu ya, mediana. Jadi bidang mediana ini membagi tubuh manusia menjadi kanan dan kiri. Nah, kemudian area yang mendekati garis mediana inilah yang diistilahkan dengan permukaan mesial gitu ya. Permukaan mesial ini adalah permukaan gigi dari gigi yang mendekati garis median tubuh gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat pada gambar berikut ini pada nomor 1 ya. Gigi yang diberi nomor 1 ini untuk menandai sisi mesialnya diberi garis warna merah. Di sini bisa terlihat sisi mesial ini adalah sisi yang mendekati area tengah tubuh ya, makanya diistilahkan dengan mesial, mendekati garis median tubuh gitu ya. Lalu kemudian sisi dari permukaan gigi yang menjauhi garis median tubuh ini dikenal dengan istilah sisi distal ya. Jadi kalau pada gambar nomor 1 ini kita bisa melihat ada garis yang menandai sisi mesial dari gigi molar ketiga dan ada garis yang menandai sisi distal dari gigi molar ketiga. Nah, pada gigi-gigi posterior atau gigi geraham gitu ya, gigi-gigi geraham itu mulai dari geraham kecil atau istilahnya premolar sampai gigi geraham besar atau istilahnya gigi molar. Ini permukaan bagian atasnya yang digunakan untuk mengunyah makanan dikenal dengan istilah permukaan oklusal. Jadi menyebutnya adalah permukaan oklusal. Nah, lalu kemudian pada nomor 3 ya, pada gambar nomor 3 ini ada garis ya yang ditandai dengan warna merah. Ini adalah permukaan bukal, yaitu permukaan yang berhadapan langsung dengan sisi bukal atau pipi ya. Jadi yang berdekatan dengan area pipi ini diistilahkan dengan permukaan bukal ya. Kalau permukaan oklusal ini yang ditandai pada nomor 2 ya. Kemudian pada gambar yang diberi tanda nomor 5 dan ada garis merah di sana, ada sisi yang berdekatan dengan bagian palatum atau bagian kalau palatum di rahang atas, kalau bagian lidah di rahang bawah, maka sisi itu dikenal dengan istilah sisi palatal ataupun sisi lingual ya. Jadi area yang berdekatan
dengan palatum ini dikenal dengan sisi palatal, sedangkan area yang berdekatan dengan dengan lingual, dengan lidah ini pada rahang bawah dikenal dengan istilah permukaan lingual atau sisi lingual. Nah, ini ditunjukkan pada nomor 5, lalu kemudian pada gambar yang diberi tanda nomor 6, kita melihat ada garis merah yang diberi istilah permukaan labial adalah sisi dari gigi yang berdekatan dengan bibir, ya, dengan sisi labial atau bibir, sehingga dinamakan permukaan labia. Lalu kemudian pada gigi seri yang tengah atau istilahnya incisivus centralis ini ada penonjolan di sisi lingualnya atau di sisi palatalnya yang dikenal dengan istilah cingulum, ya. Jadi ada penonjolan kecil di permukaan palatalnya, ini dikenal dengan istilah cingulum. Nah, pada gigi-gigi anterior yaitu gigi incisivus, gigi seri, lalu kemudian gigi caninus, gigi taring, ini bagian yang digunakan atau permukaan yang digunakan untuk memotong makanan, menggigit, ini dikenal dengan istilah permukaan insisal, ya. Jadi inilah bagian-bagian dari permukaan gigi yang perlu diketahui dalam nanti kita memahami atau melakukan identifikasi morfologi gigi. Nah, pada gambar berikut ini mungkin lebih jelas lagi bisa kita lihat pada gigi itu ada 4 tepi, ya, 4 tepi yang utama yaitu mesial, distal, labial, dan lingual. Lalu kemudian ada bagian permukaan yang digunakan untuk menggigit yaitu bagian insisal, dan permukaan untuk mengunyah makanan pada gigi geraham itu dikenal dengan istilah oklusal. Nah, lalu di permukaan gigi ini pertemuan antara bidang mesial, labial, distal, dan lingual ini nanti membentuk suatu garis. Nah, kita bisa lihat pada gambar berikut ini garis yang terbentuk dari pertemuan antara bidang labial dan bidang mesial atau permukaan labial dan permukaan mesial ini dikenal dengan istilah garis mesiolabial, ya. Jadi istilahnya itu menandakan bidang yang bertemu, ya. Kemudian bisa dilihat juga ada garis distolabial, artinya ini menunjukkan pertemuan atau garis sudut yang menunjukkan pertemuan antara bidang distal dengan bidang labial. Makanya diistilahkan distolabial. Demikian juga untuk garis-garis yang menandai pertemuan dengan bidang yang lain seperti lingual, ya. Lingual dengan distal menjadi distolingual, kemudian mesial dengan lingual menjadi mesiolingual. Lalu kemudian bagian insisalnya ini juga bisa dikatakan kalau kita melihat besarnya gitu, lebarnya gitu, ya, dari tepi insisal ke tepi dari serviks atau leher gigi. Pada gambar ini bisa dilihat dengan ditandai adanya garis panah gitu, ya, panah 2 arah. Ini menunjukkan dimensi dari insiso cervical, artinya lebar dari permukaan labial mulai dari tepi insisal sampai tepi cervical, sampai batas cervical. Kalau yang berikut ini adalah kita bisa melihat batas permukaan gigi pada gigi geraham atau gigi posterior, ya, gigi molar kalau pada gambar berikut ini. Nah, di sini juga terlihat ada 4 sisi, ya, sisi mesial, sisi bukal, sisi distal, dan sisi lingual. Lalu kemudian mana yang dinamakan dengan dimensi mesiodistal, yaitu lebar dari permukaan mesial ke permukaan distal. Ini dikenal dengan istilah dimensi mesiodistal, ya.
Kemudian untuk permukaan oklusalnya, dari permukaan oklusal jika kita pandang gigi posterior atau gigi molar ini kita pandang dari arah atas, maka akan terlihat dimensi dari bukolingual, artinya menunjukkan lebar gigi tersebut dari tepi bukal sampai tepi lingual atau tepi bidang lingual. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah dimensi bukolingual. Lalu pada gigi molar ini akan terlihat adanya titik-titik sudut yang mempertemukan 3 bidang ya. Kalau tadi pada gigi anterior ya, gigi incisivus, gigi caninus ini biasanya membentuk garis gitu ya, karena pertemuan 2 bidang. Tetapi kalau pada gigi posterior ini bisa terjadi terbentuknya sudut ya, sudut dari pertemuan 3 bidang. Seperti di sini kita melihat titik sudut mesiobukal oklusal, ini artinya titik sudut tersebut terbentuk dari pertemuan antara bidang mesial, bidang bukal, dan juga bidang oklusal. Makanya ini disebut dengan sudut mesiobukal oklusal ya. Bisa kita lihat di sini ada garis-garis juga yang terbentuk dari 2 bidang, pertemuan 2 bidang, yaitu garis mesiobukal, kemudian garis distobukal ya. Kemudian untuk sudutnya ini ada garis sudut linguo-oklusal, lalu ada titik sudut mesiobukal oklusal ya. Nah, terminologi lain untuk bisa menguraikan morfologi gigi, kita juga harus mengenal beberapa istilah untuk penyebutan dari morfologi gigi, yaitu yang pertama apa yang dikenal dengan istilah tonjol atau membulat ya. Jadi tonjol ini adalah sebuah peninggian berbentuk piramid ataupun berbentuk runcing yang berada pada permukaan oklusal dari gigi molar atau geraham dan gigi premolar atau geraham kecil. Nah, dan biasanya juga tonjol ini terjadi pada tepi insisal gigi caninus ya. Nah, pada gigi premolar, tonjol diberi nama sesuai dengan permukaan yang ada di dekatnya. Jadi kalau tonjolan tersebut berada di dekat permukaan bukal atau sisi bukal, maka tonjol tersebut dinamakan tonjol bukal. Ya, kemudian apabila tonjolan tersebut berada pada area yang mendekati sisi lingual, maka disebut dengan istilah tonjol lingual. Nah, pada gigi molar ini akan terdapat 4 buah tonjol yang dinamai juga sesuai dengan garis sudut di dekatnya. Jadi misalnya sebuah tonjol berada di dekat garis pertemuan antara bidang mesial dan bidang bukal, maka tonjol tersebut dinamakan dengan tonjol mesiobukal ya. Begitu juga apabila letak tonjol dari permukaan gigi tersebut berada pada suatu area yang berdekatan dengan pertemuan antara bidang distal dan bukal, maka tonjol tersebut dinamakan dengan istilah tonjol distobukal. Setiap tonjol akan mempunyai 4 lingir ya. Tonjolnya akan membentuk 4 tepi gitu ya. Nah, keempat lingir ini akan membentuk segi 4 seperti piramid gitu ya. Jadi lingir-lingir tersebut nanti akan dinamai sesuai dengan arah keliling permukaan gigi. Jadi antara lain ada lingir mesial dan distal, lalu kemudian ada lingir transversal, letaknya di tengah permukaan oklusal gigi ya, premolar biasanya. Kemudian ada lingir marginal, itu lingir yang berada di tepi. Jadi biasanya menghubungkan antara tonjol dengan tonjol ini membentuk suatu lingir ya pada tepinya. Nah, lalu kemudian ada lagi bagian dari
permukaan gigi yang dikenal dengan istilah sulcus ya. Sulcus gigi ini adalah suatu lekukan berbentuk V yang luas dan berjalan ke arah mesiodistal pada permukaan oklusal dari gigi posterior ya. Jadi berjalan di permukaan dan di tengah dari permukaan oklusal ke arah mesio dan distal. Jadi dari arah mesial ke distal ataupun sebaliknya. Ini sulcus. Jadi cekungan yang cukup dalam dan jelas terlihat dari permukaan oklusal. Lalu kemudian ada istilahnya fisura gitu. Kalau fisura ini biasanya celah-celah sempit ya, bukan seperti sulcus. Kalau sulcus terlihat jelas suatu lekukan, tetapi kalau fisura ini seperti celah-celah sempit yang berjalan juga pada sulcus ya, pada tepi-tepi sulcus. Lalu kemudian ada lagi yang diistilahkan dengan fossa ya. Fossa ini cekungan tetapi agak datar ya. Cekungan kecil yang dijumpai antara lingir marginal dan permukaan lingual dari gigi anterior. Ini cekungan tetapi agak mendatar dan tidak seperti celah yang sempit. Nah, pada gigi manusia ini kalau dipandang dari arah depan, kita akan melihat 4 kuadran ya, 4 kuadran pembagi untuk memudahkan penomeran dari gigi. Yang pertama adalah kuadran kanan atas, itu dimulai dari garis median, kemudian ke arah posterior dari mulai gigi seri, gigi incisivus sampai ke arah gigi molar ya. Jadi betul-betul garis tengah ini kemudian membagi ke kanan. Nah, ini adalah kuadran bagian kanan atas. Jumlah giginya pada setiap kuadran ini pada gigi dewasa ada berjumlah 8 buah gigi ya. Ada kuadran kanan atas, kemudian kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah dan kuadran kiri bawah. Jadi terbagi menjadi 4 kuadran seperti gambar yang kami tampilkan. Nah, penomeran gigi atau penomeran untuk sistem identifikasi gigi, baik kegunaannya nanti pada saat pengisian rekam medik, kita memberikan identifikasi terhadap gigi-gigi yang kita periksa, ini kita menggunakan suatu nomenklatur. Di sini saya akan mengenalkan 2 nomenklatur yang sering digunakan. Yang pertama adalah sistem penomeran universal, ini menggunakan nomor 1 sampai dengan 32 untuk gigi permanen dan menggunakan 20 alfabet A sampai T untuk gigi desidui ya, gigi sulung ya. Jadi bisa terlihat pada gambar berikut ini mulai dari kuadran kanan atas pada gigi paling posterior atau paling belakang ini dimulai dengan angka 1, lalu kemudian berjalan ke arah anterior penomeran tersebut sampai nanti berakhir dengan nomor 16 ini pada gigi posterior kuadran sebelah kiri atas ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan nomor 17 pada kuadran kiri bawah pada gigi paling posterior ya. Jadi nomor 17 ini nanti akan berada pada kuadran kiri bawah pada gigi paling posterior atau gigi geraham bungsu. Ini nomornya adalah 17. Lalu nanti berjalan ke sisi anterior penomeran tersebut sampai kemudian selesai dengan nomor 32 pada gigi paling belakang di kuadran kanan bawah ya. Jadi 1 sampai 32. Lalu kemudian demikian juga pada gigi desidui, gigi sulung, ini dimulai dari alfabet A dari mulai kuadran kanan atas berjalan ke kuadran kiri atas, dilanjutkan dengan kuadran kiri bawah, lalu berakhir di kuadran kanan bawah ya. Jadi A sampai T
untuk penomoran dengan sistem universal. Lalu yang berikutnya yang sering sekali digunakan dan juga digunakan di identifikasi gigi dalam rekam medik yang diaplikasikan di KGUMY, kita menggunakan sistem FDI ya. Jadi dari Dental Federation International atau Federation Dental International FDI ini menggunakan 2 digit untuk gigi permanen dan juga untuk gigi desidui atau gigi sulung ya. Nah, digit pertama ini menunjukkan kuadrannya. Ya, kuadran 1 ini adalah kuadran kanan atas. Kuadran 2 ini kuadran kiri atas. Kuadran 3 adalah kuadran kiri bawah. Kemudian kuadran 4 adalah kuadran kanan bawah. Jadi untuk digit 1 kanan atas, 2 kiri atas, 3 kiri bawah, dan 4 ini menunjukkan kuadran kanan bawah. Nah, untuk gigi sulung atau gigi desidui, kuadran kanan atas diberi tanda dengan angka 5 ya. Untuk kuadran kiri atas ini angka 6, lalu kuadran kiri bawah dengan angka 7, dan kuadran kanan bawah dengan angka 8. Nah, untuk digit pertama ini menunjukkan letak gigi pada kuadran yang mana ya. Lalu kemudian untuk digit kedua ini menunjukkan posisi relatif gigi pada setiap kuadran ke arah garis tengah, dari yang terdekat ke arah garis tengah ya. Dari yang terdekat ke arah garis tengah ya. Yang paling jauh ini angkanya akan semakin besar ya. Jadi yang paling dekat dengan garis tengah ini dimulai dari angka 1. Makin menjauhi garis tengah ini semakin besar angka yang ditunjukkan ya. Contohnya nanti saya akan sampaikan. Lalu kemudian untuk gigi sulung ini juga sama. Digitnya dimulai dari angka 1 sampai angka 5, di mana angka 1 ini adalah digit yang menunjukkan gigi yang paling dekat dengan garis tengah atau garis median ya. Kemudian sebagai contoh misalnya kita ingin menyebutkan gigi pertama permanen rahang atas ini, karena rahang atas maka kuadrannya adalah 1. Lalu gigi molar pertama jika dihitung dari garis tengah merupakan gigi ke-6, sehingga penulisan FDI-nya, nomenklatur berdasarkan FDI-nya menjadi 1, 6. Nah, pada gigi desidui contohnya misalnya kita ingin menuliskan penomoran pada gigi molar kedua desidui rahang bawah kiri, maka kita harus ingat bahwa kuadran bawah kiri itu ditandai dengan digit 7. Lalu kemudian gigi molar kedua adalah gigi terakhir pada suatu kuadran yang paling jauh ya, maksud saya yang paling jauh dari garis median. Dihitung berdasarkan letaknya dari garis median, gigi molar kedua ini berada sebagai gigi kelima ya, dari urutannya semakin menjauhi dari garis median, sehingga penulisan nomenklaturnya menjadi gigi 7, 5. Nah, yang paling sering sekali keliru adalah bahwa pada gigi desidui tidak terdapat gigi premolar ya, tidak terdapat gigi premolar, sehingga apabila dikatakan gigi 75 maka itu adalah menandakan gigi molar kedua desidui pada rahang bawah kiri ya. Nah, sedangkan gigi molar ini nanti gigi molar kedua ini nanti akan digantikan dengan gigi premolar kedua permanen ya, seperti itu. Nah, inilah
beberapa istilah, terminologi dan nomenklatur yang perlu kita pahami untuk bisa memahami lebih lanjut tentang morfologi gigi. Nah, berikutnya kita akan melihat satu persatu bagaimana morfologi gigi permanen khususnya yang akan saya sampaikan di sini dari sisi morfologi anatomi setiap individual gigi tersebut. Morfologi gigi yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah morfologi gigi incisivus permanen, ya. Nah, jumlah dari gigi incisivus permanen ini ada 8 di rongga mulut kita, 4 di rahang atas dan 4 di rahang bawah. Nah, terdiri atas 2 jenis, yaitu incisivus centralis yang letaknya di sebelah dari garis median, ya, terletak di tengah-tengah sekali. Ini dikenal dengan istilah incisivus centralis. Pada setiap kuadran jumlahnya ada 1, ya. Yang di sisi kanan atas ada 1, di sisi kiri atas ada 1, bawah kanan ada 1 dan bawah kiri ada 1. Jumlahnya ada 4. Lalu jenis yang kedua dari gigi incisivus ini apa yang dikenal dengan incisivus lateralis, ya. Di rahang atas dan di rahang bawah ini jumlahnya ada 2, masing-masing tiap rahang ada 2 dan sama letaknya bersebelahan dengan gigi incisivus centralis. Baik, yang pertama kita akan melihat morfologi dari gigi incisivus centralis rahang atas, ya, atau kalau pengistilahan anatominya adalah maxillary incisivus centralis, ya. Untuk pembentukannya sendiri atau klasifikasi gigi ini terbentuk di usia 3-4 bulan, ya, karena ini gigi permanen, ya. Gigi permanen ini benihnya terklasifikasi itu mulai di usia 3-4 bulan. Lalu pembentukan emailnya secara lengkap baru terjadi di usia 4-5 tahun. Dan kemudian waktu erupsinya ini biasanya berlangsung di antara 7-8 tahun normalnya, ya. Nah, pada saat gigi erupsi untuk akarnya ini belum tentu terbentuk sempurna karena ternyata pada gigi incisivus centralis maxillary ini akarnya akan menutup atau dikenal dengan root completed-nya terjadi pada usia 10 tahun. Nah, ini penting sebagai pengetahuan seorang dokter gigi karena apabila gigi maxillary incisivus centralis ini mengalami benturan sebelum akarnya terbentuk sempurna, ini bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan dari gigi tersebut, bisa menyebabkan akar giginya tidak akan bisa menutup dengan sempurna. Jadi waktu erupsi, waktu kalsifikasi, waktu pembentukan email dan juga penutupan akar ini menjadi pengetahuan yang penting untuk diketahui oleh seorang dokter gigi. Mari kita perhatikan contoh gigi incisivus centralis maxillary berikut ini. Mahkotanya berbentuk seperti sekop. Dengan incisaridsnya ini terdapat cekungan atau mamelon, ya, berbentuk cekungan-cekungan atau mamelon. Kemudian disto incisaridsnya ini membulat, sedangkan mesio incisaridsnya ini hampir membentuk 90 derajat. Kemudian ada sulcus, ya, ada sulcus di permukaan labialnya yang menghilang ke arah serviks, ya, menghilang, jadi tidak terlalu jelas. Kemudian sulcus ini akan membagi permukaan labial ini menjadi beberapa fossa. Akarnya berjumlah 1, bentuknya membulat dan jika dipotong melintang, ini akan membentuk segitiga sama sisi. Untuk
mengetahui apakah gigi incisivus centralis rahang atas ini berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri, maka yang menjadi fokus kita adalah sudut incisarids. Kita menentukan dulu sudut incisarids sebelah mesial ini membentuk 90 derajat dan sudut distoincisarids akan membulat. Sehingga kita tahu bahwa daerah sini adalah daerah sisi mesial dari gigi tersebut. Dengan mengetahui sisi mesial, maka kalau kita perhatikan dari arah depan, ini adalah sisi mesial yang mendekati garis tengah tubuh, maka di sebelah sini, di sebelah arah gigi tersebut adalah bagian sebelah kanan. Jadi bisa dikatakan bahwa gigi incisivus centralis maxillaris ini adalah gigi incisivus centralis maxilla dextra atau sisi kanan. Jika dipandang dari arah palatal, maka terlihat bahwa permukaan dari palatalnya ini konkav atau cekung. Cekung bisa dipandang. Ini cekung, kemudian terdapat krista-krista, jadi ada peninggian dari enamel. Ini membentuk krista di sisi mesial maupun di sisi distal. Dan di arah serviks ini terdapat tonjolan yang disebut dengan cingulum. Cingulum ini terdapat pada gigi-gigi anterior. Cingulum dan atau juga tuberkulum. Ini adalah beberapa variasi dari bentuk gigi incisivus centralis maxillari, di mana di sini mamelonnya sudah tidak terlihat jelas karena mungkin terjadi keausan akibat penggunaan dari gigi tersebut. Pada gigi ini juga merupakan gigi incisivus centralis maxillari dextra atau sebelah kanan. Terlihat di sini sudut incisaridsnya yang bagian mesial ini membentuk sudut 90 derajat, sedangkan di sisi distalnya agak sedikit membulat. Dan jika dipandang dari arah depan, maka garis median tubuh berada di sini. Kemudian ini sisi mesial, sehingga gigi ini adalah gigi pasien di arah sebelah kanan. Nah, untuk yang sebelah kiri ini bisa kita perhatikan perbedaannya. Incisaridsnya kalau dipandang dari arah depan, maka incisaridsnya berada di sebelah sini untuk sisi mesial ya. Karena membentuk 90 derajat, hampir 90 derajat, sedangkan di sisi distalnya agak sedikit membulat. Jadi kalau dipandang dari arah depan, garis median tubuh berada di sini. Ya, maka gigi ini berada di sebelah kiri dari garis median tubuh yang menandakan bahwa ini adalah gigi incisivus centralis maxillari sinistra atau sebelah kiri. Ya. Yang berikutnya kita akan mengenali tentang morfologi gigi incisivus lateralis ya. Gigi incisivus lateralis ini untuk yang rahang atas biasanya klasifikasinya terjadi pada usia 10 sampai 12 tahun dan enamel komplitnya atau pembentukan email secara lengkap ini terjadi di usia 4 sampai 5 tahun. Sedangkan waktu erupsinya ini berada pada kisaran usia 8 sampai 9 tahun. Nah, kemudian akarnya akan terbentuk sempurna di usia 11 tahun. Ini adalah contoh dari gigi incisivus lateralis maxilla, di mana bentuk mahkotanya tetap berbentuk seperti sekop. Kemudian sudut incisaridsnya, walaupun sudut incisarids lebih membentuk sudut dibandingkan sudut distoincisarids, tapi pada mahkota akan terlihat hampir sama membulat, hanya pada sisi mesial lebih datar dan agak sedikit membentuk sudut. Nah, untuk permukaan palatalnya lebih konkav, jadi
mesial ridge dan distal ridge-nya terlihat lebih jelas, lalu kemudian cingulungnya lebih kecil daripada gigi incisivus centralis maxilla. Dan bentuk akarnya membulat. Jika dipotong secara melintang, ini akan membentuk seperti lingkaran. Berikutnya adalah gigi incisivus pada rahang bawah atau dikenal dengan istilah mandibulari centralis incisivus, yaitu gigi incisivus yang berada pada rahang bawah yang dekat dengan garis median atau garis tengah tubuh ya. Klasifikasinya terjadi di usia 10-12 bulan dan email komplitnya terjadi di usia 4-5 tahun. Dan waktu erupsinya pada gigi ini berkisar di antara usia 8-9 tahun. Serta pembentukan akarnya secara lengkap akan terjadi pada usia sekitar 11 tahun. Untuk gigi incisivus centralis mandibula, kita lihat di sini mahkotanya berbentuk seperti pahat, dan gigi ini merupakan gigi terkecil yang ada di rahang bawah. Dan kemudian untuk menentukan sisi kanan dan kirinya pada gigi ini memang sedikit agak sulit. Tetapi kalau permukaan incisal ridge-nya ini tidak terkikis, maka akan terlihat bahwa sisi mesial yang membentuk sudut mesio-incisal ridge ini akan terlihat membentuk sudut 90 derajat. Dan disto-incisal ridge-nya tetap akan sedikit membulat. Yang berikutnya adalah gigi mandibulari lateralis incisivus ya. Di sini klasifikasinya terjadi di usia 3-4 bulan, sedangkan email komplitnya juga terjadi di usia 4-5 tahun. Waktu erupsinya ada di kisaran usia 7-8 tahun, serta root komplitnya atau pembentukan akarnya secara sempurna ini terjadi di usia 10 tahun. Untuk gigi incisivus lateralis mandibula ini bentuknya juga seperti pahat tetapi lebih besar daripada gigi incisivus centralis mandibula. Dan akarnya pipih ya, di tengah akar terdapat sulcus ya yang cukup jelas. Kemudian bagian incisal ridge yang sebelah mesial atau mesio-incisal ridge ini tetap membentuk sudut yang lebih tajam dibandingkan bagian disto dari incisal ridge. Berikutnya adalah morfologi gigi caninus atau yang kita kenal dengan istilah gigi taring. Gigi taring ada berjumlah 4 di rongga mulut kita, 2 di rahang atas dan 2 di rahang bawah. Nah, untuk gigi taring yang ada di rahang atas atau maxillary caninus, ini klasifikasinya terjadi di usia 4 dan 5 bulan. Jadi memang waktu 4 dan 5 bulan ini adalah waktu yang cukup krusial dari pembentukan gigi. Nah, kemudian emailnya secara komplit akan terbentuk di usia 6-7 tahun. Lalu erupsinya ini baru akan terjadi di usia 11-12 tahun. Sehingga kita harus berhati-hati dalam memutuskan pencabutan gigi sulung gigi caninus ya. Jadi gigi caninus decidui atau gigi sulungnya jangan terburu-buru untuk dicabut. Karena apa? Karena erupsi dari gigi taring permanen atau gigi caninus permanen ini yang rahang atas baru akan terjadi di usia 11 dan 12 tahun. Lalu untuk pembentukan akarnya secara sempurna juga baru akan terjadi di usia 13 tahun sampai 15 tahun. Ya. Nah, untuk mahkotanya gigi taring rahang atas ini berbentuk seperti tombak ya, seperti mata tombak. Ya. Dan gigi taring yang ada di rahang atas atau gigi caninus
maksilari ini adalah gigi yang terpanjang serta gigi yang terkuat pada gigi-gigi anterior. Ya. Ini panjang sekali akarnya dan jumlah tonjolnya hanya ada 1. Ya. Yang berikut ini contoh gigi caninus maxillari, ya, di mana bisa terlihat di sini mahkotanya berbentuk seperti ujung tombak. Lalu kemudian di permukaan labialnya ini ada krista yang mungkin tidak terlihat jelas, tetapi ada krista, yaitu tonjolan dari email yang membagi permukaan labial ini menjadi 2 fasies, ya, 2 fasies, di mana mesio incisarij, ya, mesio incisarij ini pada gigi caninus cirinya lebih pendek daripada lebih sempit atau lebih pendek daripada disto incisarij. Yang dikatakan ridge ini adalah tepi incisal, ya. Tepi incisal ini namanya incisarij. Mesio incisarijnya lebih sempit atau lebih pendek dibandingkan dengan disto incisarij. Jadi kalau kita mau memperhatikan apakah gigi ini adalah gigi kanan atau gigi sebelah kiri, maka kita perhatikan incisarijnya. Manakah bagian incisarij yang lebih sempit atau lebih pendek? Itu menandakan bagian dari sebelah mesial, ya. Di sini bisa terlihat incisarij ini lebih pendek di arah sini, maka di sisi ini adalah sisi sebelah mesial. Sedangkan di sini incisarijnya lebih panjang dibandingkan yang di sebelah saya tunjuk ini, maka ini menandakan sisi sebelah distal. Ya, sehingga dengan demikian kita tahu bahwa ini garis mediannya itu dekat dengan sisi mesial, ya, mesial ini dekat dengan sisi garis median, sehingga kalau diperhatikan maka ini berada di sisi kiri dari garis median, sehingga ini menandakan bahwa gigi caninus ini adalah gigi caninus maxillari yang sinistra atau sebelah kiri. Lalu kemudian jika dilihat dari sisi incisal atau dari atas, gitu ya, incisal ridge-nya akan berbentuk V, ya, akan berbentuk V, dan bagian mesialnya lebih rendah. Bagian mesialnya akan lebih rendah daripada bagian distalnya. Lalu ujung cups atau ujung tonjolnya ini menjadi poros giginya, jadi merupakan poros giginya. Nah, untuk tepi proksimalnya, ya, bisa dilihat di gambar ini. Tepi proksimal adalah sisi kanan dan sisi kiri dari gigi tersebut, di mana ujung cupsnya ini cenderung atau ujung tonjolnya cenderung lebih ke labial daripada poros giginya. Untuk bagian palatinalnya ini terdapat suatu cingulum atau tonjolan yang kecil, gitu ya, tonjolan kecil yang tidak terlihat dengan jelas. Ini adalah cingulum, ya, cingulum yang kemudian di bagian permukaan palatinalnya ini akan terbagi menjadi 2 fossa karena di tengah dari permukaan palatinal ini ada suatu peninggian dari enamel yang dinamakan dengan crista palatinalis. Nah, crista palatinalis ini membagi permukaan palatinal ini menjadi 2 fossa, ya, 2 fossa di sebelah mesial yang lebih sempit dan fossa di sebelah distal yang lebih lebar. Lalu kemudian batas tepinya ini ada peninggian email juga yang pada sisi sebelah mesialnya dikenal dengan istilah crista mesialis dan di sisi distalnya dikenal dengan istilah crista distalis. Jumlah akarnya ada 1 dan panjangnya secara perkiraan adalah sekitar 2 sampai 2,5 kali panjang dari mahkota. Jadi akarnya sangat panjang pada gigi caninus rahang atas, ya. Untuk jumlah saluran akar atau kanal pulpanya berjumlah 1
dan permukaan akar sebelah mesial dan bukannya ada sulcus ya, ada sulcus di akar sebelah mesialnya. Untuk ciri dari gigi caninus rahang bawah atau mandibulari canino, ini kita ketahui bahwa kalsifikasinya juga terjadi di kisaran usia 4 bulan, lalu email komplitnya berkisar di usia 7 tahun, serta erupsinya ini lebih cepat daripada gigi caninus rahang atas ya. Erupsinya ada di kisaran usia 9 sampai 10 tahun. Jadi memang secara normal gigi caninus decidui atau gigi caninus sulung rahang bawah akan lebih cepat tanggal dibandingkan gigi caninus rahang atas. Sedangkan email root complete, maksud saya root complete-nya atau pembentukan akarnya secara sempurna baru akan terjadi di usia 13 tahun. Nah, bentuk mahkota dari mandibula caninus atau caninus rahang bawah ini sama seperti rahang atas, jadi seperti tombak, tetapi lebih runcing, lebih ramping, dan lebih halus gitu ya. Mahkota sebelah distal, mahkota distalnya agak sedikit, bagian distalnya sedikit membulat. Ini adalah contoh gigi caninus mandibula, di mana mahkotanya agak sedikit lebih panjang dan tidak terlalu terlihat seperti tombak. Ya, kemudian dia juga cembung ya atau convex dan membelok ke arah lingual. Kemudian untuk incisaridsnya ini juga sama, sisi dari mesio-incisarids lebih sempit dibandingkan disto-incisarids. Jadi yang lebih sempit atau lebih pendek ini menandakan sisi dari mesial. Kemudian yang lebih panjang kalau dilihat dari puncak mahkota, puncak dari tonjol mahkota ini ke tepi sebelah distal, ini lebih panjang dan lebih lebar, ini menandakan sisi dari mesial. Ya, sehingga dari situ kita bisa tahu mana yang merupakan bagian dari mesial dan mana yang merupakan sisi distal gigi tersebut. Dengan demikian, kalau melihat pada contoh ini, di sebelah sini adalah sisi mesial yang artinya mendekati garis median tubuh, maka gigi ini berada di sebelah kanan ya. Dari arah pandang bahwa gigi ini adalah gigi mandibular atau gigi rahang bawah, maka garis mediannya di sebelah sini, maka gigi tersebut adalah gigi caninus mandibula dextra atau gigi caninus rahang bawah sebelah kanan. Ini adalah contoh variasi dari gigi caninus, jadi bentuknya seperti ujung tombak tetapi yang agak sedikit memanjang mahkotanya. Nah, di sini sangat terlihat jelas mesio-incisaridsnya lebih pendek atau lebih sempit dibandingkan disto-incisarids. Ya, disto-incisaridsnya lebih panjang. Dan ini menandakan bahwa sisi sebelah sini adalah sisi mesial dan di sebelah sini adalah sisi dari distal. Garis median tubuh ada di sini ya, secara imajiner bisa kita bayangkan garis median tubuh, garis tengah tubuh ada di sisi sebelah sini, maka ini berada di sebelah kiri dari garis median tersebut. Nah, sehingga ini menandakan bahwa gigi caninus ini adalah gigi caninus mandibula sinistra atau gigi caninus rahang bawah sebelah kiri. Nah, dari sisi proksimal ini puncak kaps lebih ke lingual dari as gigi ya. Kita bisa perhatikan pada gambar ini puncak dari tonjolnya ini agak sedikit melengkung ke arah lingual ya. Lalu kemudian akarnya dibandingkan dengan gigi caninus atas ini lebih pipih atau lebih gepeng gitu istilahnya ya, lebih pipih.
Dan jika akan membelok sama seperti akar-akar gigi yang lain cenderung ke arah distal. Saluran akarnya berjumlah 1 dan di permukaan mesial serta distal dari radiksnya ini ada sulcus ya, ada cekungan di tengahnya, ada sulcus ya, walaupun kadang-kadang tidak terlalu terlihat jelas. Nah, untuk insisal aspeknya atau sudut pandang insisal, kalau kita perhatikan ini incisaridsnya akan berbentuk V ya. Jadi yang dimaksud dengan incisarids adalah ini, bagian ini yang tepi gitu ya, tepi dari permukaan insisal ya. Kalau dipandang dari sisi atas seperti huruf V ya. Mesio incisarids ya, mesio ya, incisarids ya. Jadi incisarids yang berada di sisi mesial ini lebih pendek daripada incisarids yang berada di sebelah distal atau disto incisarids ya. Jadi mesio incisarids atau mirnya ini lebih pendek daripada disto incisarids atau dirnya ya. Yang sebelah disto incisaridsnya lebih panjang sehingga kita bisa mengetahui bahwa sisi yang ridge-nya terlihat lebih pendek adalah sebelah mesial. Dengan demikian kita tahu bahwa gigi ini terletak di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari garis mesial atau median tubuh. Ya. Kemudian bagian distalnya lebih rendah daripada bagian mesial. Jadi kalau misalnya kita pandang dari arah depan gitu ya, akan terlihat bahwa sisi distalnya ini akan jauh mendekati ke arah serviks ya, ke arah serviks daripada bagian mesialnya gitu ya. Kemudian untuk lingual aspek ini cingulumnya tidak terlihat dengan jelas ya. Dan fossa serta ridge-nya juga tidak terlihat dengan jelas, jadi hampir lebih halus gitu ya, permukaannya lebih halus dibandingkan gigi caninus rahang atas. Demikian untuk morfologi gigi caninus. Berikutnya kita akan melihat morfologi dari gigi premolar. Untuk gigi permanen berikutnya yaitu gigi premolar, di mana setiap kita mempunyai 4 gigi premolar di rahang atas dan juga 4 gigi premolar di rahang bawah. Nah, keempat gigi premolar ini di setiap kuadrannya terdiri atas 2 gigi premolar, yaitu gigi premolar pertama atau first premolar dan gigi premolar kedua atau secondary premolar. Ya, yang pertama kita akan melihat morfologi dari gigi premolar pertama, yaitu maxillary first premolar atau premolar pertama rahang atas ya. Karena gigi premolar ini rahang atas dan rahang bawah ternyata memiliki morfologi yang sedikit berbeda. Nah, untuk gigi premolar pertama rahang atas ini kalsifikasinya baru akan terjadi di usia 1,5 tahun ya. 1,5 tahun, lalu kemudian emailnya secara komplit akan terbentuk di usia 5-6 tahun ya. Kemudian baru akan erupsi di usia 10-11 tahun dan akarnya baru akan terbentuk sempurna di usia 12-13 tahun. Jadi cukup lambat waktu erupsinya dibandingkan gigi incisivus ataupun gigi caninus hampir bersamaan. Ya, kemudian untuk bentuk crown-nya atau bentuk mahkotanya merupakan peralihan dari gigi anterior ke gigi molar atau gigi geraham ya. Tetapi kalau dipandang dari arah depan, bentuk crown-nya ini seperti gigi caninus, jadi seperti mata tombak ya.
Kemudian di sebelah bukal ini merupakan perkembangan, jadi permukaan bukal ini merupakan perkembangan dari 3 loop, sedangkan yang di sebelah lingual ini crownnya merupakan perkembangan dari 1 loop ya. Jadi mahkotanya untuk tonjol di sebelah bukalnya lebih besar karena merupakan perkembangan dari 3 loop ya, 3 loop. Ini adalah contoh gigi premolar 1 maksilari, ya, di mana bisa diperhatikan bentuk crownnya seperti ujung tombak, hampir sama dengan gigi caninus. Tetapi di sini incisaridsnya juga bisa kita perhatikan berbentuk V, ya, seperti V. Lalu di permukaan bukalnya ini terdapat krista ya di sisi mesial maupun di sisi distal yang membagi permukaan bukal ini menjadi 2 fasies, yaitu fasies di sebelah mesial dan fasies di sebelah bukal. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah gigi premolar 1 maksila ini adalah sisi kanan atau sisi kiri? Maka kita harus memperhatikan letak dari tonjol pada sisi bukal maupun sisi palatal. Untuk mengetahui mana tonjol sisi bukal dan mana tonjol sisi palatal, maka yang perlu dipegang adalah bahwa tonjol pada sisi bukal jauh lebih besar dibandingkan tonjol pada sisi palatal. Pada ciri gigi premolar 1 ini, letak dari puncak dari tonjol bukal ini berada di tengah dari poros gigi. Jadi betul-betul berada di poros gigi yang tengah. Kemudian untuk puncak dari tonjol sisi palatal, maka titik puncaknya ini lebih mengarah ke mesial. Sehingga dengan demikian kita akan mengetahui mana sisi mesial dari gigi tersebut. Ya, mungkin jika ditandai ini adalah puncak dari sisi bukal dan ini adalah puncak dari sisi tonjol sisi palatal. Ya. Kalau kita melihat seperti ini, maka titik ini cenderung mengarah ke sebelah sini, ya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa bagian ini adalah bagian sisi mesial. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah titik tertinggi dari tonjol palatal, maka di sini adalah sisi mesial. Sehingga kalau gigi ini dipandang dari arah depan, ya, ini lebih ke sini, mesialnya di sebelah sini, ya, di sisi sebelah ini, maka garis median tubuh ada di sini, sehingga gigi ini adalah gigi yang berada di sebelah kiri garis median tubuh. Dengan demikian, kita bisa mengetahui bahwa gigi premolar 1 ini adalah gigi premolar 1 maksila sebelah sinistra atau sebelah kiri. Untuk contoh lainnya, bisa kita perhatikan. Ini adalah tonjol bukal yang besar, kemudian ini adalah tonjol sisi palatal. Untuk titik tertingginya, ya, kita bisa tandai. Di sini adalah titik tertinggi tonjol bukal, dan yang ini adalah titik tertinggi dari tonjol palatal, sehingga kita mengetahui bahwa titik ini cenderung mengarah ke sebelah sini, ya, sehingga ini menandakan arah mesial, ya, arah mesial. Jadi kalau dipandang dari depan, maka sebelah sini mesial, ini adalah garis median tubuh, maka di sisi sini adalah mesial, dan gigi ini berada di sebelah kiri dari garis median tubuh, dipandang dari arah depan, ya, dari arah depan, seolah-olah ini adalah gigi seorang pasien dipandang dari depan, maka ini berada di sebelah kiri dari garis median. Jadi kita bisa mengetahui
gigi ini adalah gigi premolar 1 maxillary sinistra juga. Nah, ini adalah contoh untuk gigi premolar 1 lainnya. Kita tandai atau kita bayangkan, maka di sini bisa terlihat kalau garis gigi ini porosnya berada seperti ini, maka titik puncak tonjol di sebelah palatal mengarah ke sisi sebelah arah ke sini ya. Dan kalau kita balik, karena ini bukal, maka jika kita pandang dari depan, maka sisi mesialnya berada di sebelah sini gigi ya. Ini bisa kita perhatikan, sehingga kalau kita pandang dari arah depan, ini garis median tubuh, maka sisi sini adalah garis sisi mesial, karena titik dari puncak palatal ini berada di sana ya, ke arah mesial, maka mesialnya di sebelah sini ya, cenderung ke arah mesial, maka mesialnya adalah di sisi sebelah yang saya tunjukkan. Dan garis median tubuh ada di arah ini, maka gigi ini berada di sebelah kanan dari arah median tubuh, sehingga ini kita bisa mengetahui bahwa gigi ini adalah gigi premolar 1 maxilla dextra. Untuk variasi akar gigi premolar 1 bisa kita perhatikan. Ini yang ciri pertama, akarnya memisah, ada 2. Kemudian ini adalah variasi lain di mana akarnya menyatu. Ini juga variasi lain, akarnya menyatu. Dan ini juga variasi lain di mana akarnya menyatu. Berikutnya adalah morfologi gigi premolar kedua yang ada di rahang atas. Untuk kalsifikasinya baru terbentuk di usia 2 tahun. Lalu untuk email komplitnya ini akan terbentuk di usia 6-7 tahun. Waktu erupsinya juga masih di usia 10-12 tahun. Dan pembentukan akarnya secara komplit baru akan terjadi di usia 12-14 tahun. Ya. Untuk morfologi gigi premolar kedua ini sebenarnya bentuknya hampir sama dengan premolar 1 atas ya. Untuk bentuk dan fungsinya ya. Untuk besaran tonjol bukal dan palatinalnya ini sedikit berbeda dengan gigi premolar 1, di mana pada gigi premolar 2 tonjol bukal dan palatinalnya itu besarnya hampir sama. Ya, kalau tadi pada premolar 1 tonjol bukal jauh lebih besar daripada tonjol palatal. Tetapi pada gigi premolar 2 tonjol bukal dan palatinal bentuknya hampir sama. Nah, untuk bukal capsnya ini puncaknya ini berada di tengah gitu ya, sedangkan yang palatinal sama juga, letak ujung dari puncaknya ini, ujung capsnya berada lebih ke arah mesial. Jumlah akarnya juga 1 dan saluran akarnya juga 1. Jadi berbeda dengan gigi premolar 1 atas. Kalau dipandang dari sisi oklusal, ini fasies oklusalisnya dan bukalisnya hampir sama dengan gigi premolar 1 atas ya. Tetapi outline dari oklusalnya ini lebih lancip dan membulat ya. Serta ada groove yang tidak beraturan ya di permukaan oklusalnya, ini terlihat sulkus-sulkus kecil gitu ya. Yang atau fisur-fisur kecil, sehingga groove atau fisurnya itu tidak terlihat dengan jelas. Untuk gigi premolar kedua di rahang atas, bentuk permukaan bukalnya hampir sama dengan premolar 1, tetapi yang berbeda hanya besar dari tonjolnya ini. Untuk bagian bukal dan bagian palatalnya hampir sama tinggi. Sedangkan untuk menentukan sisi mesialnya,
Ini prinsipnya sama dengan premolar 1. Untuk gigi premolar yang berikutnya adalah gigi premolar 1 rahang bawah. Klasifikasinya terjadi di usia 2 tahun. Kemudian email komplitnya terjadi di usia 5 sampai 6 tahun. Erupsinya baru terjadi di usia 10-12 tahun. Serta akarnya terbentuk sempurna di usia 12 sampai 13 tahun. Dan ini merupakan gigi geraham terkecil di rahang bawah ya. Untuk oklusal aspeknya, ini mempunyai ciri bentuknya kalau dipandang dari sisi oklusal hampir membulat ya. Mempunyai 2 tonjol, yaitu tonjol bukal dan tonjol lingual, di mana tonjol bukalnya jauh lebih tinggi daripada tonjol lingualnya. Dan kemudian karena kedua tonjol ini bentuknya besarnya jauh berbeda, maka ada krista yang berjalan dari puncak tonjol bukal ke arah puncak tonjol lingual yang kemudian membagi fossa di permukaan oklusal ini menjadi 2 fossa, yaitu fossa di arah mesial dan satu lagi fossa di arah distal ya. Mesio-incisal ridge-nya itu lebih pendek daripada disto-incisal ridge ya. Berikut ini adalah contoh dari gigi premolar 1 mandibula. Ya, di sini bisa kita perhatikan ini adalah mahkota gigi. Pada premolar 1 mandibula ini memiliki 2 tonjol, yaitu tonjol sebelah bukal dan tonjol sebelah lingual. Tonjol sebelah bukal jauh lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan tonjol di sebelah lingual. Kemudian jika dipandang dari arah oklusal, maka bentuknya hampir bulat, ya, hampir membulat, dan di tengah dari permukaan sebelah lingual, pandang dari oklusal ini terlihat adanya crista transversalis ya, crista transversalis yang berjalan dari puncak dari tonjol bukal ke puncak dari tonjol lingual. Crista transversalis ini akan membagi permukaan oklusal dari gigi premolar 1 menjadi 2 bagian, yaitu fossa di sebelah mesial dan fossa di sebelah distal. Nah, bagaimana kita mengetahui sisi mesial dan sisi distal dari gigi premolar 1 ini? Maka kita bisa memperhatikan bahwa dari mesio-incisal ridge-nya itu lebih sempit dan lebih pendek. Jadi hampir sama dengan prinsip gigi caninus, kita memperhatikan dari incisal ridge-nya ya, incisal ridge-nya yang di sebelah mesial dan incisal ridge yang di sebelah distal. Di mana bisa kita perhatikan untuk gigi premolar 1 rahang bawah atau mandibula, mesio-incisal ridge-nya lebih pendek atau lebih sempit dibandingkan disto-incisal ridge, di mana kalau kita perhatikan dari sisi oklusal maka akan terlihat mesio-incisal ridge-nya lebih kecil dibandingkan disto-incisal ridge ya. Disto-incisal ridge dan mesio-incisal ridge ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa fossa di permukaan oklusal yang di sisi mesial ini yang kecil, lebih kecil dibandingkan fossa atau cekungan yang berada di sisi distal. Dengan demikian, dengan memperhatikan besarnya fossa dan juga panjang dari incisal ridge, maka kita bisa mengetahui sisi mesial dan sisi distal dari gigi tersebut. Nah, sehingga kalau kita melihat pada contoh ini, mesio-incisal ridge-nya yang lebih sempit berada di sebelah sini, sedangkan disto-incisal ridge-nya dan fossa bagian distalnya lebih lebar berada di sisi sebelah ini. Maka kita mengetahui ini adalah sisi mesial, dari sana kita mengetahui ini adalah sisi mesial, dan yang di sebelah sini adalah sisi distal. Nah, kalau kita pandang dari arah depan, dari arah bukal,
Di sini adalah sisi mesial, di sini adalah sisi distal, berarti garis median tubuh berada di sebelah sisi mesial ya. Nah, dari garis median imajiner ini yang kita bayangkan, kita bisa membayangkan bahwa gigi ini berada di sebelah kanan daripada garis median, sehingga kita mengetahui bahwa gigi tersebut adalah gigi premolar 1 mandibula sebelah dekstra atau kanan. Yang berikutnya adalah gigi premolar 2 mandibula. Ya, gigi premolar 2 mandibula ini cirinya memiliki tonjol, ada yang bertonjol 2 dan ada yang bertonjol 3 ya. Pada contoh ini adalah yang bertonjol 3. Ini 1 di sebelah bukal, 2 dan 3 di sebelah lingual. Untuk prinsipnya menentukan sebelah kanan dan sebelah kiri ini sama dengan gigi premolar 1 mandibula ya, di mana fossa yang terbentuk pada sisi mesial ini lebih sempit daripada fossa yang terbentuk di sisi distal ya. Mesio-incisaridsnya juga kita perhatikan di sisi mesial ini lebih pendek daripada yang di sisi distal ya. Jadi kalau diperhatikan di gigi ini sebelah sini adalah mesio-incisarids karena lebih pendek dibanding bagian yang di sebelah sini, yaitu disto-incisarids yang lebih panjang ya. Dan terlihat fossanya di sebelah mesial lebih sempit dibandingkan fossa yang terbentuk di sebelah distal ya. Di sini juga kita bisa lihat untuk visurnya ini berbentuk seperti huruf H ya, seperti huruf H. Dengan mengetahui bahwa di sebelah sini adalah sisi mesial, kalau kita pandang dari arah bukal ya, dari arah bukal arah pasien yang kita tatap gitu ya. Ini kita melihat seperti ini ya. Dimensinya seperti ini. Yang di sebelah sini tadi adalah mesio-incisarids yang lebih sempit dan di sebelah sini adalah disto-incisarids yang lebih panjang. Yang di bagian ini adalah fossa di sebelah mesial dan di sebelah sini adalah fossa oklusal di sebelah distal ya. Sehingga kita mengetahui bahwa ini adalah sisi mesial gigi, dan jika dipandang dari arah bukal kita bisa membayangkan garis imajiner median tubuh ada di sebelah sisi mesial, sehingga dari garis tersebut kita bisa melihat bahwa gigi ini berada di sebelah kanan ya, di sebelah kanan dari garis median tersebut. Untuk yang terakhir adalah gigi premolar kedua rahang bawah yang terklasifikasi di usia 2,5 tahun dan emailnya terbentuk secara lengkap di usia 6-7 tahun serta rata-rata waktu erupsinya adalah di usia 11-12 tahun. Namun ujung akarnya baru tertutup dengan sempurna di usia 13-14 tahun. Nah, untuk permukaan oklusalnya kalau dilihat ini bisa terlihat 2 tonjol juga di sebelah bukal dan di sebelah lingual ya, tetapi ternyata ada variasi variasi cups atau variasi jumlah tonjol pada gigi premolar kedua rahang bawah. Yang pertama dia bisa berjumlah tonjolnya bisa berjumlah 2 ataupun berjumlah 3. Yang berjumlah 2 sama seperti premolar 1, berada 1 di sebelah bukal dan 1 di sebelah lingual. Sedangkan yang bertonjol 3 ini ada 1 cups yang berada di sebelah bukal dan 2 cups berada di sebelah lingual. Ya, untuk gigi premolar 2 yang bertonjol 3 biasanya bukal cupsnya yang cukup besar ya.
Kemudian untuk bentuk fisuranya atau sulcusnya ini, untuk yang bertonjol 2 biasanya membentuk seperti huruf U atau huruf H. Sedangkan untuk yang bertonjol 3 ini biasanya fisuranya akan membentuk seperti huruf Y. Nah, untuk akarnya sendiri jumlahnya juga 1 dengan saluran akar berjumlah 1, tetapi di permukaan akarnya ini lebih halus, tidak ada sulcus, jadi lebih membulat dibandingkan akar dari gigi premolar pertama. Ini adalah contoh gigi premolar 2 mandibula. Kita bisa perhatikan permukaan oklusanya berbentuk hampir segi 4, di mana pada contoh berikut ini adalah gigi yang memiliki 3 tonjol dari gigi premolar 2 mandibula. Yang pertama adalah tonjol di sebelah bukal, jumlahnya 1, dan ada 2 tonjol di sebelah lingual. Nah, bagaimana menentukan sisi kanan dan kiri dari gigi tersebut, atau kita bisa memperhatikan sisi mesial dan sisi distal dari gigi tersebut. Prinsipnya hampir sama dengan melihat dari incisarids ya. Bagian mesio incisarids ini lebih pendek atau lebih sempit dibandingkan disto incisarids. Nah, di mana dari arah oklusal juga kita bisa lihat bagian fossa yang lebih kecil atau cekungan yang lebih kecil ini menandakan fossa oklusal sebelah mesial, dan fossa yang lebih besar atau cekungan yang lebih besar ini menandakan fossa oklusal di sisi distal. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa sisi dari gigi yang berdekatan dengan fossa yang lebih sempit adalah sisi mesial ya, sedangkan sisi yang berdekatan dengan fossa oklusal yang lebih lebar ini adalah sisi distal. Nah, dengan demikian kalau kita pandang dari arah bukal, maka kita akan melihat mesio incisaridsnya ini berada di sisi sebelah sini, dan disto incisaridsnya yang lebih panjang berada di sisi sebelah sini. Ya. Dengan demikian, dengan mengetahui mana letak dari mesio incisarids, maka kita akan mengetahui bahwa sisi yang berdekatan dengan mesio incisarids adalah sisi sebelah mesial. Nah, dengan mengetahui sisi sebelah mesial, maka kita akan mengetahui garis imajiner median tubuh berada pada bagian yang berdekatan dengan sisi mesial dari gigi tersebut. Nah, dengan demikian kita bisa tahu bahwa gigi ini terletak di sebelah kanan dari garis median tubuh. Ya, kalau kita pandang ini seolah-olah kita memandang dari arah depan pada gigi tersebut di rahang seorang pasien ya. Jadi garis median tubuh dari pasien ada di sebelah sini, dan gigi ini karena di sini adalah sisi mesial, maka gigi ini berada di sebelah kanan dari garis median tubuh yang menandakan arah mesial dari suatu sisi permukaan gigi. Nah, dengan demikian kita mengetahui bahwa gigi premolar 2 mandibula ini adalah gigi premolar 2 mandibula dextra atau sisi sebelah kanan. Berikut ini adalah gigi molar 1 maksilari ya. Di sini kita akan memperhatikan ciri dari gigi molar 1 maksilari. Permukaan dari oklusal atau facies oklusalisnya berbentuk jajaran jenjang ya. Jadi tidak segi 4 tetapi seperti jajaran jenjang. Nah, gigi molar 1 maksilari ini memiliki 4 buah tonjol, 2 di sebelah bukal dan 2 di sebelah palatal. Bagaimana kita mengetahui bahwa tonjol tersebut adalah tonjol di sebelah palatal ataupun di sebelah bukal? Maka kita bisa memperhatikan untuk tonjol terbesar ini terletak di mesio palatinal ya. Jadi di sisi mesial dan di bagian palatina. Jadi kita temukan dulu manakah tonjol terbesar di antara keempat tonjol tersebut.
Ya, kalau kita perhatikan ini adalah tonjol yang paling besar, sehingga ini adalah tonjol mesiopalatinal. Dari demikian kita mengetahui bahwa gigi di sisi bagian ini adalah tonjol palatinal. Maksud saya tonjol di sisi ini adalah tonjol di sebelah palatinal. Nah, sedangkan tonjol di sisi yang berlainan adalah tonjol di sebelah bukal. Ya. Untuk bagian bukal atau tonjol di sebelah bukal, ada 2 buah tonjol di mana tonjol bagian mesial akan lebih besar daripada tonjol di sebelah distal. Jadi kita menandakan bahwa ini adalah sisi mesial dari gigi tersebut. Sedangkan tonjol yang lebih kecil ini adalah sisi distal dari gigi tersebut. Ya. Jadi kalau diperhatikan 4 tonjol ini adalah mesiobukal, ini adalah mesiopalatal, yang ini adalah distobukal, dan ini yang terkecil adalah distopalatal. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa sisi yang ini adalah sisi sebelah bukal. Ya. Kalau dipandang memang terlihat di sisi sebelah bukal ini juga memiliki 2 buah akar, sedangkan di sisi palatal ini hanya memiliki 1 akar. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ini adalah sisi bukal dan di bagian ini adalah sisi palatal. Dan kita ingat tonjol yang terbesar adalah tonjol di bagian mesiopalatal. Ya. Dengan demikian kita mengetahui bahwa sisi sebelah sini adalah sisi mesial gigi tersebut. Nah, bagaimana kita kemudian menentukan apakah ini kanan atau kiri? Apabila gigi ini sudah terlepas seperti ini, maka kita bisa memperlihatkan gigi ini dari arah tumbuhnya ya. Jadi kalau arah tumbuh, mahkotanya berada di bawah daripada akarnya. Ya, kalau rahang atas, kalau rahang bawah sebaliknya. Dengan demikian, tadi kita sudah tahu bahwa ini adalah tonjol mesiobukal dan di sini adalah sisi dari mesial. Maka jika gigi ini dipandang dari arah bukal atau arah depan pasien, kita bisa mengetahui bahwa garis mesial atau median tubuh ada di sisi sebelah yang ini, gitu ya, di sisi berdekatan dengan sisi mesial dari gigi. Dengan demikian, apabila garis median tubuh ada di sebelah sini, gigi ini terlihat berada di sebelah kiri dari garis median tubuh tersebut ya. Jadi kalau kita pandang dari arah depan, ini berada di sebelah kirinya gitu ya, dari garis median tubuh pasien tersebut ya. Jadi ada garis imajiner. Nah, demikian kita mengetahui bahwa gigi molar 1 permanen ini, maksila rahang atas, adalah gigi molar 1 maksilari sebelah kiri atau sebelah sinistra. Akar gigi molar 1 maksilari ini sangatlah divergen atau membuka lebar. Di sini kita bisa perhatikan ini akar palatal dan ini akar buko bagian distal, distobukal, dan ini adalah bagian mesial. Maka di sini terlihat sangat-sangat divergen atau membuka lebar. Ini berbeda dengan gigi molar 2 maksila ya. Molar 2 maksila ya, kalau kita perhatikan di sini yang pertama adalah akarnya ini lebih konvergen ya, lebih konvergen dibandingkan akar dari molar 1 ya, agak menutup, sedikit menutup ya, tidak terlalu membuka lebar untuk akarnya. Kemudian ciri lainnya yang berbeda dari molar 1 adalah bentuk dari oklusalnya ya. Bentuk oklusal giginya ini adalah variasi yang terlihat hanya memiliki 3 tonjol saja ya, 3 tonjol saja, di mana tonjol mesio palatal ini menjadi tonjol yang paling besar karena
distopalatalnya ini mengalami reduksi ya. Jadi ini terlihat hanya ada satu tonjol. Dan ini menandakan tonjol mesiopalatinal. Nah, untuk mengetahui sebelah distanya kita perhatikan dua tonjol di sebelah bukalnya ini mana yang lebih besar, itu menandakan tonjol di sebelah mesial ya. Jadi kita tahu ini tonjol mesiopalatal dan ini kita ketahui sebagai tonjol mesiobukal ya, karena terlihat lebih besar daripada tonjol yang berada di sebelahnya. Nah, demikian kita mengetahui arah mesial dari gigi tersebut, dan kita lihat dari sisi bukal maka akan terlihat yang di sebelah sini tadi sudah kita tandai ini bagian yang tonjol yang besar, maka ini adalah sebelah mesial, dan kita lihat garis median ada di sebelah sini. Gigi ini berada di sebelah kiri ya, sebelah kiri dari garis tengah tubuh pasien. Maka ini adalah gigi molar 2 maxillari sinistra. Yang ini adalah variasi dari gigi molar 2 maxillari juga yang memiliki 4 tonjol mirip dengan gigi maxillari molar 1 maxilla ya. Tetapi akarnya ini dia tidak divergen tetapi konvergen, dia hampir menutup, sehingga ini adalah variasi dari gigi molar 2 maxillari. Mari kita perhatikan elemen gigi berikut ini untuk mengetahui atau melihat ciri yang lebih jelas dari gigi molar 1 mandibula. Yang pertama yang kita perhatikan adalah gigi ini dari sisi oklusal akan terlihat memiliki 5 tonjol ya. Jadi fasies oklusalnya akan berbentuk pentagonal ataupun heksagonal ya, bersudut 5 ataupun bersudut 6. Nah, pada sisi bukal ini akan terlihat adanya 3 tonjol, dan di sisi lingual akan terlihat adanya 2 tonjol. Bagaimana kita bisa menentukan ini adalah sisi bukal ataukah sisi lingual? Maka yang perlu kita perhatikan adalah fasies atau permukaan lingual ini akan lebih datar dibandingkan permukaan bukal ya. Permukaan bukalnya ini jauh lebih cembung dibandingkan permukaan lingual ya. Jadi kalau kita perhatikan dari samping akan terlihat kecembungan pada bagian bukal dibanding bagian lingual. Nah, bagian lingual ini lebih datar dan lebih tinggi dibandingkan bagian bukal. Nah, dengan demikian kita mengetahui bahwa di sisi sebelah ini adalah sisi bukal, tonjol-tonjol yang berada pada sisi bukal, dan di belakangnya adalah tonjol-tonjol yang berada pada sisi lingual ya. Jumlah tonjol yang berada pada sisi bukal ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Sedangkan tonjol yang berada di sisi lingual ada 2, yaitu 1 dan 2. Nah, ciri lainnya yang bisa kita perhatikan untuk menentukan sisi mesial dan sisi distal dari gigi tersebut adalah dengan mencari manakah tonjol yang terbesar di antara kelima tonjol tersebut ya. Kalau diperhatikan di sini ini adalah tonjol yang terbesar ya di sisi mesial. Nah, sehingga ini adalah tonjol mesiobukal ya. Dengan mengetahui bahwa ini adalah tonjol yang terbesar dari sisi bukal, sehingga ini menjadi tonjol mesiobukal, maka kita mengetahui bahwa di sebelah sini adalah sisi mesial dari gigi tersebut ya. Dengan mengetahui sisi mesial dari gigi tersebut, kita bisa membayangkan jika gigi ini dipandang dari arah depan atau arah bukalnya, maka akan terlihat seperti ini karena arah tumbuhnya mahkotanya berada di atas dan akarnya berada di bawah ya, arah tumbuh gigi mandibula. Sehingga kalau kita mengetahui bahwa di sisi ini adalah tonjol mesiobukal ya, karena cirinya adalah tonjol terbesar
pada gigi molar 1 mandibula adalah pada tonjol mesiobukal. Maka ini adalah tonjol mesiobukal dan di sisi ini adalah sisi mesial. Dengan demikian garis median tubuh berada di sebelah sini dari sisi mesial ya, mendekati ya, ini garis median karena di sini sisi distal. Nah, dari garis median tubuh tersebut, kalau kita perhatikan dari arah depan, ini seolah-olah adalah garis median, garis tengah tubuh pasien. Nah, gigi ini berada di sebelah kiri ya. Jadi ini bisa kita ketahui bahwa gigi ini adalah gigi molar 1 mandibula sinistra. Untuk gigi molar 2 mandibula ya, untuk gigi molar 2 mandibula ini cirinya adalah memiliki 4 buah tonjol ya. Ada 4 buah tonjol, 2 di sebelah bukal dan 2 di sisi lingual ya. Bagaimana kita mengetahui sisi bukal dan lingual? Prinsipnya sama dengan molar 1, yaitu kita melihat permukaan yang lebih cembung ini adalah permukaan sebelah bukal. Sedangkan permukaan yang lebih datar ya, lebih datar adalah permukaan sisi lingual ya. Pertama kita tentukan bukal dan lingualnya dulu. Setelah kita mengetahui arah bukal dan lingual, baru kita mencari manakah sisi mesial dan sisi distal. Sisi mesial bisa diketahui dengan mencari tonjol terbesar di antara keempat tonjol yang ada di permukaan oklusal. Dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah tonjol terbesar dibandingkan ketiga tonjol yang lain. Maka ini menandakan tonjol yang merupakan tonjol di sisi mesiobukal ya. Kalau kita sudah mengetahui bahwa ini adalah tonjol mesiobukal, mesio menandakan arah mesial, maka sisi mesial adalah sisi yang berdekatan dengan tonjol mesiobukal tersebut. Jadi di sini adalah sisi mesial ya. Di sini adalah sisi distal. Nah, kalau kita perhatikan dari arah bukalnya, arah tumbuhnya ke atas, ini mahkota dan ini akar, maka kita bisa mengetahui bahwa sisi bukal mesial ada di sini ya, yang distal ada di sini, maka kita mengetahui bahwa ini sebelah mesialnya ada di sini ya, di sisi sebelah sini. Nah, garis median tubuh ada di arah ini ya, ada di arah ini, maka gigi tersebut berada di sebelah kanan dari garis median tubuh pasien. Jadi kita membayangkannya adalah memandang gigi ini dari arah depan, seolah-olah kita melihat gigi tersebut ke arah pasiennya ya. Jadi gigi ini berada di mulut pasien dan kita melihat dari arah depan. Garis median tubuh pasien ada di sini. Karena ini sisi mesial, maka gigi ini berada di sebelah kanan dari garis median. Ini menandakan gigi ini adalah gigi molar 2 mandibula dextra. Ini adalah beberapa contoh dari gigi molar ketiga, yang dimana untuk gigi molar ketiga tidak terdapat ciri yang khusus karena bentuk mahkotanya sangat bervariasi. Demikian juga dengan bentuk akarnya, yang menandakan bahwa gigi ini adalah gigi molar ketiga adalah besarnya mahkota ini jauh lebih besar daripada akar. Jadi akarnya terlihat sangat pendek, biasanya terlihat sangat pendek dan lebih mahkotanya terlihat lebih besar daripada akarnya. Kemudian biasanya akarnya juga menyatu ya, akarnya juga menyatu sehingga memang gigi ini tidak mempunyai ciri khusus untuk bisa kita menandakan apakah gigi ini sebelah kanan, sebelah kiri dari gigi molar ketiga tersebut. Demikian mungkin untuk ciri-ciri dari morfologi gigi secara individual.